Ibu sekalian semuanya. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Ya, saya mau menyapa terlebih dahulu pada Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom ini maupun di YouTube channel dari Gereja BMC New York, ya. Baik yang ada di New York, di Amerika Serikat maupun yang ada di Indonesia. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya pergi makan bersama-sama dengan beberapa hamba Tuhan yang seusia dengan saya, ya. Dan kemudian tiba-tiba ada seorang teman, dia tanya begini, "Wah, Pak Yongki, ya, meskipun umurnya sudah sekian, tapi masih selera makannya luar biasa, lahap sekali." Nah, Bapak Ibu sekalian, selera makan itu akan menunjukkan kesehatan seseorang. Ya, kita tahu kalau orang sakit, Bapak Ibu sekalian, dia tidak suka makan, sehingga makanan-makanan pun diusahakan diganti dengan bubur. Bahkan ada yang sampai nggak bisa makan, harus makanannya di jus. Mengapa? Karena orangnya tidak sehat. Ya, teman saya bilang begini, "Aduh Pak, saya ini sudah nggak punya selera makan. Dan setiap hari berat badan saya itu turun 0, sekian pound." Ya. Saya tahu ini tidak benar, maka itu saya memaksakan diri untuk makan. Ya, teman saya ini kurus kering, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kenapa? Karena sudah tidak punya selera makan. Nah, hari ini saya senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, yang mana saya percaya rohani setiap kita sedang sehat-sehatnya, maka Bapak Ibu sekalian siap untuk makan firman Tuhan. Alkitab bilang begini, bahwa yang berbahagia adalah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Ya, tadi host yaitu Marcel menyampaikan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang tersulit dari kehidupan kekristenan, sekali lagi, yang paling sulit dalam kehidupan kekristenan itu adalah melakukan firman Tuhan. Ya, itu bagian yang paling sulit. Tapi bukannya masalah bisa atau tidak bisa, tapi sekarang masalahnya mau atau tidak mau. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam perjanjian baru, di mana Roh Kudus itu sudah dicurahkan untuk menolong setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita akan baca Alkitab kita dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Bersama saya ucapkan sukacita. 2, 3, sukacita. Lebih keras lagi, 2, 3, sukacita. Ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena
Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. 17. Inilah perintahku kepadamu, yaitu kasihilah seorang akan yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema kita di bulan Mei ini adalah friendship. Dalam bahasa Indonesianya adalah persahabatan, ya. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, tema besar kita sepanjang tahun 2022 adalah anointed, orang-orang yang diurapi. Di mana ayat emas kita berkata bahwa Tuhan itu memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Nah, tahun ini Bapak Ibu sekalian, kita ini akan dibawa supaya kita memiliki iman agar kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang, bukan dengan kuat dan gagah kita, ya. Ini ditulis oleh Daud, bagaimana Daud sebagai seorang raja yang diurapi oleh Tuhan, dia tahu, dia sadar bahwa kehebatannya dalam berperang, laskar-laskarnya yang kuat, kemudian persenjataan yang dimiliki luar biasa hebat, itu bukan jaminan untuk mengalami kemenangan yang besar atau kemenangan gilang gemilang. Daud sangat sadar bahwa kemenangan yang terjadi di dalam kehidupannya itu semata-mata datangnya daripada Tuhan. Maka itu pada bulan Januari kita sudah diajarkan bagaimana kita membutuhkan, hidup kita harus bergantung kepada yang namanya the helper. Dan satu-satunya the helper kita yaitu Roh Kudus yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian bulan Februari kita dibawa supaya kita semua ini penuh dengan Roh Kudus. Sebab ketika kita penuh dengan Roh Kudus itu yang menolong kita ini untuk kita menghadapi masalah, tekanan, pencobaan, problem yang ada di depan kita. Baik itu masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah hubungan suami istri, orang tua anak menantu mertua, hubungan keluarga. Roh Kuduslah yang memenuhi kita dan Dia yang akan memimpin kita di bulan Maret itu, Bapak Ibu sekalian, sehingga setiap langkah-langkah kita, kalau kita menurut dalam pimpinan daripada Roh Kudus, maka kemenangan-kemenangan yang besar, kemenangan-kemenangan yang gilang gemilang itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan bulan lalu, April, kita diajar tentang works of the Spirit, karya daripada Roh Kudus. Kemenangan-kemenangan yang tercapai itu bukan karena kuat gagah kita, tapi semuanya karena anugerah Tuhan, karya daripada Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita karunia, Roh Kudus memberikan kita talenta, Roh Kudus yang sama memberikan kepada setiap kita kemampuan, ya. Saya senang sekali ketika ada anak-anak Tuhan yang berespon. Saya bilang begini, kalau kamu punya pekerjaan, mendapat pekerjaan, jangan pernah lagi berdoa, Tuhan berikan pekerjaan sesuai dengan karunia dan talentaku. Tapi berdoalah agar Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang Tuhan telah berikan kepada kita, ya. Nah, setiap Bapak Ibu sekalian saya mau khotbah atau menyampaikan firman Tuhan, maka saya memakai doa yang dipakai oleh Musa.
Musa bilang begini, Tuhan jangan pernah engkau menyuruh aku jalan kalau Tuhan tidak menyertai aku. Maka itu ketika saya mendapat tugas untuk membawakan firman Tuhan, saya selalu bilang begini, Tuhan jangan pernah aku ini disuruh khotbah Tuhan. Kalau engkau tidak mengurapi, kalau engkau tidak menganugerahkan hikmat, kalau engkau tidak menganugerahkan pewahyuan kepadaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, Roma 11 ayat 36, segala sesuatu datang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi itu, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mau mengulangi, bahwa bulan Mei ini tema kita adalah friendship atau persahabatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya saya nggak tahu ya, tapi ada beberapa orang yang tidak saya kenal itu kirim SMS dan salah satunya dia tanya, Pastor, saya ini tanggal sekian mau ke New York, ya bisa ini nggak beri informasi supaya ada yang bisa jemput saya dan kemudian ajak jalan-jalan, ya. Dan kemudian saya berikan beberapa nama daripada jemaat, ya. Saya beri nomor teleponnya, silakan hubungi ini, dan ini, ya. Dan kemudian saya iseng kepada jemaat, saya tanya, gimana itu? Ada nggak si Anu itu telepon atau kirim SMS? Oh iya ada. Terus gimana? Jadi jalan nggak sama dia? Enggak, Pastor, katanya kemahalan. Ya, mahal itu kan relatif, Bapak Ibu sekalian. Benar nggak ya? Kemudian ada lagi, Bapak Ibu sekalian, ya, saya dikenalkan dengan seseorang, katanya, ini katanya, saya sendiri nggak kenal. Katanya ini adalah rombongan orang-orang kaya di kotanya, ya. Katanya, saya sendiri nggak kenal. Kemudian saya kasih nomor teleponnya beberapa jemaat, dan kemudian saya tanya, gimana, kamu jadi nggak jemput di JFK untuk anterin ke hotel? Terus jemaat bilang, nggak jadi, Pastor. Kenapa? Katanya kemahalan. Terus gimana? Terus dia bilang, aku lebih baik setelah pelajari, aku naik subway aja, naik kereta aja, ya kan? Dari JFK pergi ke hotel yang ada di Manhattan, naik kereta, ya. Kemudian maaf Bapak Ibu sekalian, saya agak tersinggung Bapak Ibu sekalian, ya. Katanya orang kaya, ya kan? Padahal kalau naik kereta ya dari JFK ke hotel, turun naiknya gimana, ya kan? Apalagi membawa keluarga. Maaf Bapak Ibu sekalian, saya bilang gini, dasar pelit. Itu yang ada di dalam pikiran saya, ya kan? Masa ya maaf Bapak Ibu sekalian, saya ini nggak ini Bapak Ibu sekalian. Saya ini kalau bepergian ke luar negeri, ya, saya itu rela memberikan tips, saya ini rela memberikan kepada porter-porter yang ada di airport, ya. Salah satu prinsip saya begini, kalau ada orang bekerja, kita harus memberkati, ya. Jangan semua kita yang mau kerjain, ya kan? Kalau semua kita kerjain gimana? Yang lain bekerja kan juga butuh penghasilan, ya. Saya ini kalau ke airport, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia, kalau ada porter, saya lebih rela porter-porter itu yang bantu ngangkati barang, ya. Kalau kita angkat sendiri, maaf Bapak Ibu sekalian, kalau pinggangnya kecetit, ya kan, kecetit itu tadi kita ngobrol-ngobrol ke Sinsay bayarnya $55. Itu kalau langsung sembuh. Kalau nggak sembuh, ya. Nah, kembali ke rombongan teman yang katanya orang kaya, ya, yang katanya orang kaya. Dan kemudian setelah dia naik kereta bawah tanah, maka dia mulai memperkenalkan diri, mau ngajak saya makan, Bapak Ibu sekalian, ya. Ngajak saya makan, saya nggak kenal, ya kan? Alkitab bilang begini, orang pelit, orang kikir itu nggak boleh masuk kerajaan Allah. Alkitab bilang, jangan makan rotinya orang pelit. Wah,
Ketika orang ini ngajak saya makan dengan singkat, jelas, mantap, saya bilang, sorry, saya nggak bisa memenuhi undanganmu. Ya, mau kenalan aja saya nggak sudi, Bapak Ibu sekalian, ya kan, sama orang pelit. Maaf Bapak Ibu sekalian, ya, saya nggak sudi kenalan dengan orang yang pelit. Nah, Tuhan kita, dia adalah Tuhan yang murah hati. Dia bukan Tuhan yang pelit. Nah, hidup ini itu kan pilihan, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita mau makan dengan orang pelit, kita mau deal dengan orang pelit atau tidak, itu kan pilihan. Nah, ayat-ayat yang kita baca dari Yohanes pasal 15 tadi, Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Orang pelit itu memilih saya untuk diajak makan. Tapi pilihannya ada pada saya sekarang. Saya mau terima nggak ajakannya untuk makan atau tidak. Demikian juga Bapa di sorga melalui Yesus Kristus Tuhan. Dia yang terlebih dahulu memilih kita. Dia yang terlebih dahulu, katanya Alkitab, mengasihi kita. Sekarang pilihannya, kita mau nggak menerima pilihan daripada Tuhan itu. Nah, yang luar biasa, Tuhan itu memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Bersama saya ucapkan sahabat. 2, 3, sahabat. Wah, luar biasa, ya. Tuhan, ya, ini apa? Kita telah dipilih Tuhan untuk menjadi sahabatnya. Jadi Tuhan ini memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Saya tidak pernah lupa dengan satu peristiwa bagaimana rombongan hamba Tuhan dan orang-orang kaya dari Indonesia yang bayar sekian ribu dolar untuk hadir dalam prayer breakfast meeting di Washington DC. Ya, itu bayar ribuan dolar untuk bisa makan dengan Presiden Amerika Serikat. Setelah acara itu selesai, saya tanya, gimana? Lihat dong foto-fotonya sama Presiden Amerika. Dia bilang begini, kami ini bayar ribuan dolar, ya kan? Nggak bisa masuk di Oval Room, ya kan? Nggak bisa masuk di mana tempat ada presiden. Jadi kami ini ditaruh di ruangan lain, extension, dan kemudian handphone semua juga nggak boleh dibawa. Kamera juga nggak boleh dibawa masuk, ya. Dan mereka bangganya luar biasa, diizinkan ikut dalam acara prayer breakfast meeting. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Presiden Amerika dia bilang begini, ya kan, udah kamu nggak usah bayar, ya kan, ayo sekarang kamu bukan hanya masuk di Oval Room, tapi kamu saya jadikan sahabatku, ya. Wah, saya percaya ya kalau ada tawaran seperti itu, ya sebagian besar kita akan, aku senang sekali menjadi sahabatnya Presiden Amerika Serikat. Beberapa teman saya di Indonesia ada yang menjadi sahabatnya Dokter Terawan yang lagi viral itu, Bapak Ibu sekalian. Sampai hari ini ya saya lihat profil picture-nya dia bersama dengan Dokter Terawan. Saudara, dia bangga sekali menjadi sahabatnya. Dia bilang begini, saya ini ya kalau nggak enak badan, kemudian saya ini ada sesuatu gangguan di dalam tubuh saya tinggal telepon Dokter Terawan. Dan saya langsung diterima oleh beliau di ruangan prakteknya. Ya, ada teman saya yang pernah ketemu dengan Presiden Jokowi 1 kali, ya kan, 1 kali saja. Pernah ketemu di istana, dan kemudian juga pernah salaman. Sampai hari ini di profile picture-nya itu masih tetap ya beberapa tahun terakhir ini bersama dengan Presiden Jokowi. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian,
Coba kita buka hati lebar-lebar. Kita renungkan dari Yohanes pasal 15 ini. Tuhan memilih kita menjadi sahabatnya. Nah, kalau Tuhan yang memilih kita menjadi sahabatnya, kalau kita menyadari siapa Tuhan itu, maka itu saya percaya kita juga akan mengulurkan tangan kita untuk menerima persahabatan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nah, Tuhan Bapak Ibu sekalian mengajak kita menjadi sahabatnya itu bukan lip service, ya. Bukan hanya untuk menyenangkan hati kita. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan berkata bahwa aku mau kamu ini menjadi sahabatku, Dia itu mengatakannya dengan kesadaran penuh. Kalau kita masih ingat beberapa waktu yang lalu kan diajar, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, jangan penuh dengan anggur. Salah satunya kata penuh dengan anggur, yaitu orang sering lupa dengan apa yang dikatakan. Itu Bapak Ibu sekalian, orang yang mabuk, dia lupa Bapak Ibu sekalian dengan apa yang diucapkan. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus, dia berkata, aku yang sudah memilih kamu menjadi sahabatku, bukan karena dia mabuk, bukan karena dia teler, Bapak Ibu sekalian. Itu dengan kesadaran penuh, Tuhan berbicara bahwa dia memang serius, dia memang mengasihi kita, maka bukti dia mencintai dan mengasihi kita dan mau menjadi sahabat kita, maka dia rela mati di atas kayu salib. Ya, untuk apa dia mati di atas kayu salib? Agar supaya dia ini bisa menebus kita yang semestinya binasa untuk menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah memaksa kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita nggak mau jadi sahabatnya, ya nggak apa-apa. Tuhan nggak akan memaksa. Tetapi kalau kita mau berespon yang benar, ya Tuhan, aku mau menjadi sahabatmu, maka kita akan melihat akan banyak kemudahan-kemudahan, fasilitas yang akan kita terima. Ya, tahun 2020 tahun 2022 kalau kita punya sahabat yang namanya Yesus Kristus, percayalah Bapak Ibu sekalian, yang namanya kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang besar, kemenangan yang indah, itu pasti kita capai. Sekali lagi, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan sendiri yang mau menjadi sahabat kita, ya. Waktu 14 tahun yang lalu saya pindah ke Amerika Serikat untuk melayani, masih tinggal di basement pada waktu itu. Saya punya beberapa sahabat baik dari Indonesia, yang mana sampai hari ini saya masih bersahabat dengan beliau, ya. Beliau adalah seorang pengusaha yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan beliau sangat merasa kehilangan ketika saya ini pindah ke New York ini. Sehingga beberapa bulan kemudian, beliau ini sekeluarga sengaja datang ke New York untuk melihat kehidupan kami, ya. Dan dia nangis, Bapak Ibu sekalian, ketika lihat kehidupan kami pada awal-awal perintisan di New York. Kami tinggal di basement, ya, di ruangan dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Dan dia sebagai sahabat saya, dia bilang gini, Pak Yongki, ayo pulang ke Indonesia, yuk. Kami ini membutuhkan Pak Yongki, dan Pak Yongki nggak usah khawatir tentang kehidupan di Indonesia, ya, karena beliau ini membantu saya waktu jual mobil dan mempersiapkan segala sesuatunya agar saya bisa datang agar supaya saya bisa berangkat dari Surabaya ke Amerika. Itu namanya sahabat, Bapak Ibu sekalian. Nah, Tuhan itu lebih daripada teman saya ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Tuhan itu setia
Tuhan itu tidak pernah berubah, kasih-Nya dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau manusia masih gampang berubah. Isu delay sore tempe ya. Masih sering bisa berubah, tapi Tuhan nggak pernah berubah ya. Kalau Dia mengasihi kita, Dia memang benar-benar tulus dan murni mengasihi kita. Dan Dia lebih dulu mengasihi kita, Dia lebih dulu yang menawarkan dirinya untuk menjadi sahabat kita. Beda kalau dibalik, ya kan? Kemudian kita ngelamar ke Washington DC, ke White House, bilang begini, aku menawarkan diri, aku mau menjadi sahabatmu. Atau kita bilang begini, kamu mau nggak menjadi sahabatku? Mungkin permohonan kita belum tentu dilihat oleh Presiden Amerika Serikat. Tapi bayangkan kalau Presiden itu datang kepada kita dan dia bilang, mau nggak kamu menjadi sahabatku? Ya, itu jauh lebih mudah. Nah, Tuhan, Dia menawarkan dirinya untuk menjadi sahabat kita. Nah, apa sih keuntungan menjadi sahabat Tuhan? Nah, di dalam Yohanes pasal 15 tadi, yang pertama, yaitu agar kita ini ngalami sukacita, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, Tuhan mau jadikan sahabat kita, agar kita ini bersukacita. Ya, dan di dalam terjemahan yang lainnya dikatakan supaya sukacita yang ada pada kita itu menjadi penuh, dan sukacita kita menjadi komplit. Bersama saya katakan penuh dan komplit. 2, 3, penuh dan komplit, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Tuhan itu Dia nggak senang melihat kita ini ada di dalam kesusahan dan penderitaan ya. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita sadar dengan keadaan ya, itu situasinya tetap tidak menentu ya. Setelah pandemi Covid yang berkepanjangan hampir selesai, kemudian ada perang yang di Ukraina dan Rusia, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan krisis ekonomi dan inflasi yang sangat tinggi. Saya kaget sekali. Saya ini, maaf Bapak Ibu sekalian, lama nggak makan beras, lama nggak makan nasi putih ya. Kami ini kan ganti gaya hidupnya, pakai gaya hidup sehat, kami makan quinoa Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian karena ada tamu ya, Bapak Pendeta Agus Lutan mau tinggal di rumah ini ya, maka saya pergi beli beras. Ya, terakhir itu saya beli beras itu harganya sekitar $19 ya. Waktu kemudian beli beras ini, saudara, harganya sudah $32. Kaget saya, ya kan, 19 jadi 32. Pak Agus bilang gini, tahu begitu aku bawa beras sendiri Pak dari Indonesia. Saya bilang enggak Pak, ini saya cuma ngasih tahu, bukan artinya mau Bapak beliin beras, cuman saya kaget harganya naik. Ya, telur itu Bapak Ibu sekalian, telur itu yang biasanya $24 sekarang jadi $42 ya. Pak Akwang dengar itu ngakak banget ya kan. Mengapa? Karena beliau ini ya pakai kabel-kabel untuk install CCTV dan lain sebagainya, biasanya $10, sekarang biasanya $90, harganya sekarang naik menjadi $140. Nah, Bapak Ibu sekalian, situasi yang terjadi jangan sampai kita ini kehilangan sukacita. Maka itu Tuhan mau menjadikan kita ini sahabatnya supaya apa? Supaya kita tetap bersukacita. Barang-barang boleh naik, inflasi boleh naik, krisis boleh terjadi. Tetapi satu hal, sorga tidak pernah mengenal yang namanya krisis. Berkat Tuhan itu pasti dicurahkan, dilimpahkan bagi setiap kita, sahabat-sahabatnya. Kalau saya punya sahabat, dia nggak tega lihat saya tinggal
dalam keadaan tidak sama ketika di Indonesia. Dia melihat kehidupan saya melorot, Bapak Ibu sekalian ya. Lebih-lebih Tuhan ya. Tuhan itu nggak mau kita ngalami hal yang tidak baik. Maka itu di Alkitab bilang jalan hidup orang benar itu akan seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Keadaan kita hari ini menurut Alkitab itu harus lebih baik dari kemarin, dan keadaan kita di hari-hari yang akan datang itu harus jauh lebih baik daripada hari ini. Masih ingat nggak peristiwa yang terjadi di Israel? Ketika krisis ekonomi terjadi, kelaparan terjadi di mana-mana, panenan gagal. Tetapi orang-orang Israel dipelihara secara khusus oleh Tuhan di tanah Goshen. Ya, itu perjanjian lama loh Bapak Ibu sekalian. Ketika hubungan Tuhan dengan umatnya itu hanya terbatas antara Tuhan dan umatnya, Tuhan dengan jemaatnya. Hari ini kita bersyukur kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hubungan kita bukan lagi Tuhan dengan jemaatnya, Tuhan dengan umatnya, tapi hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan sahabat. Ya, bahkan Tuhan berkata kita ini sahabatnya, kita ini adalah anak-anaknya, kita ini adalah milik kepunyaannya, ya. Jadi yang pertama Tuhan mau menjadikan kita sahabat agar kita bersukacita, ya. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang ke-15 tadi, ya, pasal 15 dari Yohanes, salah satunya agar supaya kita ini bersukacita, apa saja yang kamu minta, apa yang kamu minta, Bapa akan mengabulkannya. Mengapa? Karena kamu ini adalah sahabatku, ya. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sebagai sahabat Tuhan jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk berdoa. Bapak Ibu tahu nggak bahwa Tuhan ini salah satu julukannya adalah sahabat orang berdosa. Sekali lagi, Tuhan ini julukannya adalah sahabat orang berdosa. Kalau ada di antara kita, di ruangan Zoom ini maupun di YouTube channel, merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya berdosa, inilah kesempatan Bapak Ibu sekalian. Ya, dunia menerapkan begini, bahwa dia bisa mau menjadi sahabat kita kalau kita sukses, kita berhasil, Instagram kita banyak followernya, ya kan? YouTube channel kita penggemarnya atau followernya sampai ratusan ribu, semua mau jadi sahabat, ya kan? Tapi Tuhan tidak. Tuhan dia bilang, aku datang ke dunia ini bukan cari orang yang baik, bukan cari orang yang benar. Tuhan datang ke dunia ini cari orang berdosa. Untuk apa? Untuk dijadikan sahabatnya. Maka itu jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi sahabatnya. Ya, hari ini kita sudah belajar dua hal. Yang pertama, Tuhan datang untuk menjadikan kita sahabatnya. Yang kedua, Tuhan mau agar kita sebagai sahabat Tuhan, kita bersukacita. Tinggal pilihan ada di tangan kita, mau terima atau tidak uluran tangan Tuhan untuk menjadikan sahabat kita.